Saudara sekalian, setelah minggu lalu kita diperkenalkan dengan Maria Magdalena, hari ini kita diajak untuk mendekatkan diri pada Thomas, salah seorang dari ke-12 rasul. Sebelum sampai kepada Thomas, kita menengok apa yang ditulis oleh Yohanes Penginjil. Pada ayat 31 dia menuliskan, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu tujuan tujuan Yohanes. Dan kita ingat, Injil Yohanes itu ditulis di sekitar tahun 98. Sehingga catatan Yohanes ini menjadi penting karena barangkali di sekitar saat itu artinya sekitar 60 tahun setelah Yesus bangkit, barangkali di sekitar waktu-waktu itu mulai ada orang yang ragu-ragu, atau mungkin juga mulai beredar cerita-cerita fiktif yang tidak sesuai dengan fakta. Dan Yohanes sebagai pewarta Injil ingin menjelaskan bahwa cerita tentang kebangkitan Yesus itu nyata. Maka dia dengan keterampilannya menyusun sebuah kisah. Dan kisah itu awalnya tadi para murid berkumpul tetapi tanpa kehadiran Thomas. Dan kemudian memang lalu Thomas hadir. Nah, dari situ kira-kira tujuan Yohanes sebagai penginjil yaitu supaya kamu percaya. Peristiwa kebangkitan Yesus hanya terjadi sekali. Kita semua yang tidak berada di tempat, tidak ikut menyaksikan dan mengalami peristiwa kebangkitan seperti halnya para rasul, itu termasuk orang-orang yang tidak hadir di sana. Sehingga maksud Yohanes itu menjadi penting bagi kita. Nah, dari latar belakang seperti itulah, lalu peran Thomas atau nama Thomas menjadi penting, dan itu semua terkait dengan iman. Barangkali Thomas ditonjolkan untuk mewakili orang-orang yang rasional, orang-orang yang menginginkan supaya iman itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan gereja menyusun syahadat dan juga mengajarkan kepada kita bahwa iman kita adalah iman yang berdasar pada peristiwa kebangkitan. Dan kebangkitan itu tidak lain adalah kebangkitan Yesus dari Nazaret. Nah, Thomas, nama itu muncul di dalam Injil Yohanes lebih sering daripada nama Thomas dalam Injil-Injil yang lain. Ada sekitar 8 kali nama Thomas disebut oleh penginjil Yohanes. Dan ada 2 peristiwa yang mempengaruhi kita semua. Yang pertama adalah catatan Yohanes yang ada dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 5. Di sana ada diskusi setelah perjamuan malam, setelah Yesus membasuh kaki para muridnya. Di sana ada ungkapan Thomas.
Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Ungkapan Thomas ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Yesus sebelumnya, bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Lalu di sanalah, dan berkat Thomas itulah kita lalu akrab dengan kata-kata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Barangkali kalau Thomas tidak bertanya tentang kemanakah Engkau pergi supaya kami tahu jalannya, mungkin kata-kata itu juga tidak akan muncul. Tetapi berkat Thomas, kita semua menjadi akrab dengan itu semua. Artinya apa? Kalau Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup", artinya siapapun juga, entah orang dulu, entah orang sekarang, bila kita semua menemukan Yesus, itu berarti kita juga menemukan jalan. Siapapun yang percaya kepada Yesus, itu menemukan hidup. Itu dari catatan Yohanes 14 ayat 5. Lalu catatan berikutnya ada di dalam kisah hari ini tadi. Kisah hari ini mau mengatakan kepada kita apa yang kemudian ditegaskan dalam gereja, yaitu bahwa iman kita, iman Katolik, iman Rasuli, itu berdasar pada peristiwa kebangkitan. Dan kalau menyebut peristiwa kebangkitan, hanya satu yang dimaksudkan, yaitu Yesus yang disebut Kristus. Dan Yesus yang disebut Kristus itu tidak lain adalah orang yang berasal dari Nazaret. Dan itu tanda bahwa yang bangkit adalah Yesus dari Nazaret, ada di dalam salib. Di atas kepala Yesus dituliskan tulisan atau singkatan INRI. Yesus, Raja orang Yahudi, berasal dari Nazaret. Nah, jadi dengan menyebutkan bahwa Yesus dari Nazaretlah yang disalibkan, Yesus dari Nazaretlah yang bangkit, itu bukan orang yang berbeda. Itu adalah orang yang sama. Orang yang menderita di atas salib, orang yang mati di atas salib, itulah orang yang bangkit, yang sekarang menampakkan diri kepada para rasul. Bukti bahwa itu adalah orang yang sama adalah luka-luka yang dialami Yesus pada waktu disalib. Luka di tangan, luka di kaki, dan luka di lambung. Dengan bukti-bukti seperti itu, kita memang diharapkan tidak perlu ragu-ragu lagi. Artinya apa? Kalau Yohanes menyampaikan catatan dan mengajak kita untuk mempertanggungjawabkan iman seperti itu, harapannya tentu untuk kita sendiri yang percaya kepada Dia, pada Yesus. Kalau kita mengalami hal yang sama, kalau kita mengalami penderitaan ataupun bahkan semacam kegagalan, jangan kita menjadi orang yang putus asa. Yakinlah bahwa Allah menyertai, Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bangkit. Hanya orang-orang yang mampu mengalahkan kegagalan, orang-orang yang menemukan optimisme di dalam kegelapan, orang itu menemukan bahwa hidupnya sungguh punya arti. Kita ingin dengan mengikuti Yesus, hidup kita juga punya arti. Dan arti hidup itu bukan hanya di saat kita sedang bahagia, tetapi juga justru di saat-saat kita sedang menderita,
justru di saat-saat kita sedang menghadapi kegelapan. Karena di sana iman kita diuji, kepercayaan kita kepada Tuhan juga sedang diproses menjadi lebih matang, menjadi lebih dewasa.